Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini guys, ada video yang menarik menurut saya, yaitu Deddy Sitorus membuka aib sendiri di depan Prof Yusril di acara ILC. Nah, jadi bagaimana keseruan video ini? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, dan jika sudah, terima kasih. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia Sitorus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya, Boleh tanya masyarakat. itu diangket. Oke. Itulah ya. Kalau diangket itu saya setuju. Angket aja. Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Wow. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan ahli hukum. Oke. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Hak angket itu banyak fungsi yang bisa bernada positif. Saya ambil contoh aja ini dari catatan yang ada di saya. Memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun badan-badan eksekutif lainnya. Dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kekuasaan. Membantu memastikan akuntabilitas pemerintah atau penyelenggaraan kekuasaan kepada rakyat. Hasil dari proses angket dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau prosedur dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lain. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Oh. Untuk jadi anggota DPRD kabupaten kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Baik, terima kasih Pak Kak. Oke, kita dengar ya. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh, tidak hanya pilpres. Ya, benar. Karena pemilu kita ini serentak, pilpres, kemudian DPR provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD. Ya. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? Iya. PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini? Terdiam ya. Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Oh, belum selesai ngomong. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelas. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang gak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini
dapat 19%, 15%-nya keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, Oh iya. tapi disambut baik oleh Pak Pak Anies. Anies ya. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya, ya benar. Kalau mau bilang apakah dari situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. ya. Boleh tanya masyarakat. Itu Alah, diangket. aku nggak percaya. Itulah yang, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Iya kan? Ya. Ya. Kalau bumerang itu bagi kan diri tadi sendiri, itu terus kan jadi ranahnya- bekelit-kelit ke sana kemari. Loh, Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Ya, tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai Udah uang. clear itu. Terima Kalau kasih. Terima soal kasih. itu Itu udah clear. kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri, Ah, dan benar. rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket Iya, kepada benar. diri Anda sendiri? Saya Apa kira betul PKS tidak membayar seperti yang dikatakan Bohong oleh kalau Bos nggak Paulus? membayar ya. saya bisa jamin itu. Saya bohong. caleg di Jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? benar. Pak Mirza. Bohong, semua bayar lah kalau Ya, menjadi jangan DPR bicara yang lain caleg-caleg lagi. ini Nanti semua dia dibayar jawab ya. lagi. Semua pakai uang. Aku yakin itu. Nuduh curang tapi kok pakai simulasi? Oke, kita Bang lihat Kodari ini. kasih ini paham. Bang Kodari. Tadi kita coba untuk kemudian mengungkap apa yang terjadi dan kemudian diiyakan oleh Timnas 01. Sekarang saya ingin tanya ke Bung Kodari. Iya. Itu mungkin nggak sih terjadi seperti tadi itu bahwa ada penggelembungan. Tadi TPZ itu simulasi ya. Iya. Ada algoritma yang menguntungkan paslon tertentu ya. Semuanya mungkin ada diuntungkan tapi paling banyak paslon 02. Kalau di satu TPS misalnya harusnya 77 tadi digambarkan. Iya. Tapi jadi 677. 600-nya dihilangkan jadi kembali ke 77. Kayak kutu loncat dia pindah ke TPS yang lain. Mungkin nggak sih? Pertama harus ditegaskan kepada pemirsa ya bahwa itu adalah simulasi ya, bukan Betul, data simulasi. real dari TPS dan Sirekap yang sekarang sedang berjalan. Kenapa itu perlu ditegaskan supaya jangan terjadi mispersepsi di masyarakat. Persis saya tadi juga mau bertanya ini kenapa namanya TBZ, kenapa bukan TPS? Karena simulasi memang. Iya, bahkan saya lebih jauh lagi bertanya, ini sebetulnya daerahnya di mana, lokasinya di mana? Karena kalau bicara kecurangan itu, kita harus bicara spesifik TPS, Ya, benar, begitu. benar. Jadi harus ditegaskan bahwa itu adalah simulasi yang belum tentu terjadi ya. Iya. Dan itu simulasi adalah bikinan dari Nah, mana? Saya nggak tahu, mesti dicek lagi. Tapi yang jelas Oh, ada iya. di media sosial. Menurut saya iNews harusnya bisa menjelaskan kepada pemirsa loh, itu datang dari mana loh ya? Saya agak lebih hati-hati Dapatnya dari untuk mana ngomong ya? sekarang. Iya, saya justru makanya ini sangat berbahaya loh, karena ini viral banget dan ini bisa saja disiarkan ulang oleh oleh netizen, oleh masyarakat dan seolah-olah itu adalah sebuah Nah, kebenaran. tadi kan disebutkan TPZ dan Ya. kita sudah sampaikan. Enggak begitu, enggak sesederhana Simulasi. itu. Ketika Anda mengilustrasikan bahwa itu adalah contoh simulasi yang terjadi, sebetulnya harus dijelaskan itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana, gitu. Walaupun ada TPZ, enggak semua orang Ya, itu mengerti viral dan di media sosial memahami. dan kemudian Ya. disampaikan. Tadi ada sumbernya. Tapi saya ingin tanya begini. Ini nggak perlu hal yang luar biasa, hanya perlu logika sederhana. ya. Pertanyaannya? Nah ini, yuk pakai logika sederhana. Begini, ini bicara soal ada banyak penggelembungan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, bahkan Kan ada gini, yang jutaan. persoalannya adalah yang Tunggu sebentar, ditampilkan tunggu, itu Bung adalah Kodari. simulasi, bukan Iya. fakta. Oh, bukan. Maksud saya Disitulah menurut saya berbahayanya. Iya, bukan, Oke, bukan saya itu. geser ya. Saya Sebentar, nggak membahas sebentar. itu lagi. Ini Saya nggak pertanyaan. membahas itu lagi. Saya sekarang bahas soal masalah Sirekap. Kalau soal bicara penghitungan, kita bicara memang mekanisme yang diatur oleh undang-undang itu ada dua jenis perhitungan. Ada yang manual, ada yang elektronik. Pertama-tama harus dijelaskan bahwa ini adalah perintah undang-undang ya. Kalau tidak mungkin KPU melaksanakan. Yang kedua, saya mau meruntut dulu dari hulunya, bahwa KPU itu jumlahnya tidak satu orang, tidak dua orang, dan tidak datang dari pemerintah. Benar. Itu diseleksi oleh DPR.
Dan saya berani katakan di sini sebetulnya bahwa perwakilan-perwakilan dari partai politik itu semua ada. Iya, benar-benar. Ya, dari sekian anggota KPU itu ada dari Golkar yang memilih, ada dari PDI yang memilih, ada Gerindra yang memilih. Jadi dari logika dasar atau logika hulu itu saja, sebetulnya kalau mau dikatakan bahwa akan ada sebuah konspirasi untuk membuat satu sistem Anda katakan nggak mungkin. yang menguntungkan calon tertentu, itu hil yang mustahil. Iya. Hil yang mustahil. Yang kedua, Berarti sistem terdiam, ini ya? sudah diproses sekian lama, tidak mungkin Komisi 3 ya itu berdiam diri dan tidak melakukan pengecek. Bang Masinton ini memang udah jadi trendsetter, bos. Sekarang dia ngomong hak angket rame. Kemarin ngomong Samsul rame. Tetapi memang apa yang disampaikan Bang Masinton itulah yang mengantarkan kemenangan. Benar. Masinton. Ini dia nanti bikin novel, Bang. Masinton, Jalan Menuju Kemenangan. Erwin udah bikin, bos. Udah bikin buku kan itu. Jalan tengah. Jalan kemenangan. Ada Masinton ini lucu memang ya kan. Yang dulu teriak-teriak Samsul ya, ternyata ya menuju apa yang dikatakan Masinton ini menjadi jalan kemenangan untuk Prabowo Gibran ya kan. Benar juga ya kan. Dan tadi kita lihat di pertama video, di awal-awal video kita melihat Prof Yusril ya mengatakan soal hak angket lah, macam-macam lah katanya. Caleg-caleg ini nggak pakai, ada yang dari PKS nggak pakai uang ya. Aku bisa mengatakan itu semuanya bohong ya. Kalau kita lihat caleg-caleg ini semuanya ya kan, semua serangan pajarnya itu luar biasa ya kan. Bahkan yang paling banyak serangan pajarnya itu ya para caleg-caleg ini ya kan. Kalau kita tahu lah kan, kita nggak usah bohong-bohong ataupun nggak usah nutup-nutupin diri ya guys. Mesti kalian juga kan mungkin ada yang dapat di sini kan, yang nonton ya kan. Caleg daripada mana kan, caleg daripada mana, partai mana ya kan, pasti kalian dapat. Dan kadang-kadang bukan satu orang yang mau kasih uang ya kan. Ada caleg ini mau ngasih uang, ada caleg ini yang kasih uang, ada yang ngasih 100, 200, 300. Yang kalian pilih semuanya kalian ambil uangnya, tetapi yang kalian pilih sesuka hati kalian. Banyak terjadi serangan-serangan yang kayak gitu ya, serangan-serangan pokoknya money politik dari caleg-caleg ini banyak sekali ya. Kita nggak usah bohong lah kan ya guys. Oke, dan mantap sekali lah ya kan. Untuk video kali ini memang lucu, mantap Pak Prof Yusril ya, dan Abang Kodari, Mas Kakmat, ya bisa dibilang Aiman ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian beri tanggapan tentang Prof Yusril dan Bang Kodari. Coba kalian bisa berkomentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.